Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ya, Eh, chapter ini kita lanjut ke topik ke-6 ya, yaitu technical quality action, atau bahasa yang mudahnya itu adalah tindakan seorang engineer quality apabila dihadapkan dengan problema kualitas. Apa tindakan Anda? Oh, gitu ya. Jadi suatu topik yang baru ini mungkin ada sangkut pautnya dengan topik yang udah lalu ya, terutama tentang interview ya, karena materi interview ini ada di sini ya. Jadi interview untuk kalangan entry level itu mencari gambaran sejauh mana seorang entry itu tahu apa yang nanti akan dia kerjakan, tahu tanggung jawabnya, ya, tahu apa alur cara kerjanya seorang engineer quality. Oke. Nah, sebelum kita mulai ya, jadi bagi yang yang baru join, pola pembelajaran dari YouTube ini adalah Anda harus punya PDF ya, materi training PDF ya. Nah, Anda silakan kirim email ke saya ya, lewat kolom chat boleh ya, email ke saya, nanti saya akan reply dengan beserta PDF-nya ya, karena PDF ini banyak, sekitar hampir 290 halaman ya, dari bab 1 sampai 12 sampai terakhir. Nah gitu ya, jadi tolong di reminding ya, bagi yang belum punya silahkan untuk mempunyai PDF dulu, jadi di print kemudian sambil menyimak. Baik, kita mulai dulu ya. Untuk chapter 6 ini mungkin kita bagi ke beberapa video ya, karena terlalu panjang. Ya, jadi kita harus mulai yang awal dulu ya. Kita buka dulu ya, yaitu untuk technical quality action. Jadi sub materinya adalah tindakan seorang engineer quality dalam operasional sehari-hari. Kemudian tindakan quality apabila ada part problem, ada proses problem, ada product problem, ada customer claim. Nah, 4 itu minimum ya. Kalau kemarin-kemarin kita udah tahu dasar basic apa yang harus Anda pelajari, Anda mengerti, Anda pahami. Nah, sekarang kita masuk ke teknis lapangan. Ya. Nah, oke, kita next page ya, quality problem in relation with the action. Jadi quality problem ini saya divide bagi dua, yaitu akumulatif problem dan one shot. Mungkin beberapa kali saya singgung ya. Ini supaya penting ya, terutama one shot ini karena tidak pernah Anda dipelajari. Ya, orang fokus pembelajaran quality itu fokus di akumulatif problem. Ya, akumulatif problem adalah defect yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Ya, yang dalam kesehariannya defect tersebut belum tentu berpengaruh terhadap terhadap jalannya sebuah proses produksi, belum tentu berpengaruh. Oh gitu ya. Kenapa? Artinya apa gitu? Ya, ada produk defect turun, ya dipisah, disegregate, dipisahkan. Kemudian dicatat sebagai defect, misalnya ya, pakai check sheet atau pakai ala apa terserah. Ya, turun lagi, besok lagi turun, nggak ada pengaruh. Nah, tapi dia dikumpulkan terus ya sebagai bahan ya nanti untuk dipelajari. Ya. Nah, one shot itu beda. Ada problem, langsung ada efek atau dampaknya, impactnya ke proses, dampaknya ke lot produksi, dampaknya ke lot dari supplier. Langsung bro, wah ini bermasalah ya. Ya, karena kalau Anda jadi gini ya, kalau di proses mungkin ketahuan pada saat proses produksi berjalan. Kalau di incoming pada saat ada sampling. Ya, di produk pada saat ada sampling, di customer pada saat ada kerusakan, gitu ya. Perbedaan ininya ya, pencariannya dalam tanda kutip. Jadi
one shot atau akumulatif ini dua jenis yang berbeda ya. Silakan Anda baca di situ ya. Kalau one shot itu adalah satu kejadian problem atau defect yang bersifat masif atau berakibat fatal, misalnya stop produksi. Kemudian apa? Produksi jadi slow down. Ya, ingat ya, inti dari industri manufaktur itu dua, dan dua-duanya harus sinergi. Quality, ada problem kualitas. Nah ini tapi mengakibatkan output turun. Udah quality-nya problem, kuantitinya nggak tercapai, wah salam kayak gitu kan. Ya sehingga one shot ini harus dilakukan tindakan secara cepat, tepat dan terukur, pas gitu. Ya dengan mempertimbangkan banyak hal, gitu ya. Nah next page ya. Jadi akumulatif ini dampaknya loss cost dalam jangka waktu tertentu. Jadi sehari-hari nggak ketahuan nih ada loss ya, nggak ketahuan angkanya berapa. Anda hanya tahu kuantitinya. Setelah dikumpulkan, Anda baru tahu rate-nya atau defect rate-nya. Berapa persen, berapa ppm. Nah, setelah diakumulasi lagi, baru ketahuan loss cost-nya berapa US dollar. Itu urutannya begitu kan. Ya, atau disebut hidden cost ya, unrealized ya, tidak disadari ada kerugian, rugi-rugi di situ. Kalau Anda belajar lean manufacturing itu ya, DOWNTIME ya, downtime, defect itu nomor 1, tidak bisa dihindari. Nah one shot itu dampaknya loss cost, langsung kelihatan ya, produksi turun, nggak tercapai, loss cost kan. Ya operator nggak bisa menghasilkan, proses produksi nggak bisa menghasilkan, padahal overhead cost-nya jalan gitu. Ya kalau kita bicara ala ala manajer kan begitu ya, rugi nih, rugi ya gitu. Kemudian ada defect yang lain, komplain, claim ya, customer focus, customer trust berarti. Nah, ada satu hal yang sangat membedakan di antara keduanya ini ya. Sangat membedakan, yaitu adalah sense of urgency. Mungkin pernah saya singgung sedikit ya. Saya repeat lagi ulang ya. Sense of urgency itu terjadi di one shot problem. Ya, karena apa? Harus buru-buru diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, loss cost-nya nambah, jelas akan nambah, ruginya akan luar biasa. Ya, hingga harus buru-buru. Ya, sehingga diperlukan ketepatan, ya ingat ya tadi, cepat, tepat dan terukur tindakannya. Nah, kalau di akumulatif enggak. Ya, soalnya karena tidak terasa bahwa itu masalah, suatu masalah. Jadi nggak ada buru-buru. Anda tahu project QCC, project Six Sigma, mana ada hitungan hari? Nggak ada kan, hitungannya ya mingguan, bulanan. Tidak ada sense of urgency. Ya, one shot itu Anda harus fokus, concern, fokus. Nah, udah itu. Karena dituntut cepat. Nah, kalau akumulatif enggak. Anda bisa paralel kerja. Anda mengerjakan yang sekarang ke daily ya, sambil itu bisa. Ya, karena beda ininya, tujuannya lain. Nah, sedikit ada perbedaan di akumulatif ya, misalnya QCC atau A3 ya, mungkin di halaman selanjutnya itu ya. QCC A3 itu lebih ke arah, kalau menurut saya ya, lebih ke arah repeatable, repeat yang berulang dan langsung diketahui. Ya, apalagi sama orang lapangan, Pak ini kayaknya seminggu yang lalu terjadi Pak, ini muncul lagi nih. Oh, dia tahu, repeat, sehingga harus diselesaikan juga. Cuma tidak ada sense urgency juga, maksudnya harus sekarang, enggak. Ya, karena tadi loss cost-nya ya itu belum kelihatan. Ya, sehingga dibikinlah project. Gitu ya. Ya, itu repeatable problem, terulang. Ya, sehingga orang lapangan tahu dia karena emang sering terjadi di tempat dia tahu.
Tapi sebagian besar kalau anda apa melakukan di mic nggak ketahuan karena rentangnya panjang. Hari ini satu, besok satu, besoknya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, lah kayak gitu. Ya itu gitu ya. Loh Pak, kenapa emang kalau akumulatif itu apa tidak berdampak dan itu akan terjadi lagi suatu saat ya? Karena kalau dia langsung berdampak, besoknya nggak akan terjadi lagi itu harusnya. Karena dampaknya langsung kerasa. Sedangkan yang terjadi kan enggak, turun, ya udah, defect nggak bisa dihindari, turun. Nah, kalau one shot, ya besoknya nggak terjadi lagi, udah stop di situ. Nah itu gitu ya. Jadi kalau akumulatif pakainya yang tadi ada di mic, ada QCC, ada A3, A3 ya. One shot pun sebenarnya bisa pakai A3 juga. Ya. Cuman one shot tuh kebanyakan one shot. A3 QCC itu yang repeatable. Ya repeatable ya butuh data kan. Bener nggak? Oh dulu pernah terjadi lagi nggak dulu? Jadi dicari lah, digali lagi data-datanya. Nah kalau one shot, langsung Anda harus menyelesaikan ini. Ya. Apa yang Anda hadapi di situ, problem yang Anda hadapi di situ, ya mau nggak mau harus diselesaikan saat itu juga. Ya bisa one shot itu bisa klaim dari customer atau bisa kejadian di lapangan yang Anda harus selesaikan. Ya, yang tadi kuncinya dampaknya langsung terasa. Ya itu gitu ya. Jadi yang sulit mana Pak? Jelas one shot lebih sulit karena dibutuhkan keterampilan, ya penguasaan masalah, penguasaan lapangan, penguasaan proses knowledge dan product knowledge. Nah, ingat lagi ya prinsip pengendalian mutu lagi. Yaitulah pentingnya belajar quality itu urut. Ya jangan loncat-loncat. Ya hasilnya loncat-loncat kan nggak jelas. Ya hati-hati ya learning trap. Seolah-olah belajar benar tapi ada aja yang terlewatkan. Ya. Nah kita masuk ya next page-nya yaitu tentang parts problem. Nah ini sangat kompleks ya permasalahan di part problem ya. Parts, material ataupun produk dari supplier, dari vendor atau apapun istilahnya, itu yang bertanggung jawab adalah bagian incoming atau bagian parts quality atau bagian supplier quality. Aduh apapun namanya lah. Ya pernak-pernik namanya itu luar biasa banyak ya. Ya itu dunia persilatan quality ya gitu ya. Macam-macam ya. Jadi part quality ini ya menangani supplier, menangani barang dari supplier. Terlepas apapun jenis industri yang Anda kerja atau Anda masuki nanti ya. Jadi yang pertama adalah masalah kualitas terjadi pada saat sampling inspection di incoming QC yang disebabkan oleh kualitas material yang tidak sesuai dengan requirement. Kedua, masalah kualitas part, material atau komponen yang ditemukan pada saat proses produksi atau pada saat produk sudah jadi. Ya dua, atau sudah lolos ke customer. Itu kan produk jadi juga kan. Satu pada saat sampling, inspection sampling yang dilakukan oleh incoming. Dua pada saat di proses produksi atau pada saat produk jadi. Nah, dua-duanya itu harus diselesaikan. Oke, next page-nya ya, ada action flow ya. Nah, dulu ya. Action flow. Anda bisa lihat di mana? Flowchart ya. Saya sambil baca, Anda sambil menyimak. Sampling. Nah, Anda lakukan sampling, hasilnya cuma dua, oke atau NG, pass atau reject. Ya accept atau reject, diterima atau ditolak kan gitu kan. Kalau oke, pass, diterima, nah berarti ya udah nggak ada masalah.
kerjaan Anda, oh ya wes, bersyukur kan gitu kan. Nah, sekarang apabila samplingnya itu ditolak, reject, ya ditemukan masalah, tindakan Anda apa? Oh, itu kan pertanyaan apa? Interview ya, salah satunya ya. Tindakan Anda apa? Ya, tindakan itu dibagi dua. Oh, ya. Tindakan itu dua, ada yang bersifat langsung beraksi, ada tindakan berupa administratif. Ya. Tindakan administratif kita bahas dulu karena pendek. Itu adalah Anda membuat laporan. Ya, ini yang sering dilupakan. Laporan nggak pernah diomongin. Pengennya langsung ntar dulu. Laporan ini juga penting. Jadi dua. Laporan itu apa ya? Feedback information. Feedback ke siapa? Ya ke suppliernya dong. Ya, sebagai pihak yang tertuduh kan gitu kan. Ya, komplain Anda tulis by email atau by WhatsApp dulu atau apa ya, alat komunikasi kan banyak ya sekarang, mana yang lebih cepat, tepat ya, dan bisa merangkum apa kejadian yang sudah ada di sini ya. Ingat ya bahwa gathering information ini penting ya, ditulis secara lengkap, jangan setengah-setengah. Jangan hanya sorry ini ada problem nih, ketemu problemnya ini, tolong dicek ya. Loh, apa itu? Harus lengkap. Kejadiannya apa, kapan, berapa rate defect rate-nya. Ya, simptomnya apa? Simptom itu gejalanya apa? Ya. Terus kemudian kalau perlu pakai video, pakai foto. Zaman sekarang kan mudah kan? Oh ya, video tinggal bawa WhatsApp, cari video, enak, cepat. Entah Telegram, entah KakaoTalk, entah Skype, loh banyak ya zaman sekarang ya. Masing-masing supplier punya cara sendiri-sendiri ya. Kalau saya punya supplier dari Korea, pakainya Kakao. Ya, dari Cina pakainya WeChat. Ya, dari Amerika sana pakainya Skype misalnya. Ya, di Indonesia pakai WhatsApp. Ya, orang Eropa ada yang pakai Telegram juga. Ya udah, banyak bener itu kayak gitu. Ya kita ikut lah. Nah itu ya, jalur apa tadi namanya, administratif, administrasi ya, jalur laporan. Ya, laporan ini penting ya, supaya initial information. Yang kedua adalah tentang historical. Ingat lagi ya, history, sejarah. Nah itu ya. Nah, yang paralel yang satunya adalah aksi, tindakan Anda atau reaksi Anda apa? Ada masalah nih, kita lakukan resampling. Ya, resampling. Hasilnya apa? Kan gitu kan, karena namanya acceptance sampling ya, sampling acceptance, penerimaan sampling itu ya hasilnya dua, diterima atau ditolak kan gitu kan. Kalau diterima ya nggak masalah, artinya apa? Itu barang, itu lot yang dikirim berarti oke. Tapi feedback tetap jalan. Bos, sorry ya Anda ke supplier kan, ini ditemukan ini ya, tapi resampling kita hasilnya oke, tolong di review lagi proses di Anda misalnya atau apa. Ya, tetap diinformasikan orang masalah ya, jangan sampai masalah kita udah oke Pak lot, terus Anda nggak pernah melakukan feedback. Ya, terus Anda tidak melakukan feedback, itu salah Anda berarti. Ya, ada masalah walaupun lotnya accept, ya tetap aja diinformasikan. Gitu ya. Jadi nggak usah pelit-pelit ngasih info. Nah sekarang balik lagi ya, resampling. Nah hasilnya ternyata ditemukan masalah yang sama, sehingga lotnya itu ditolak. Nah, sekarang ini baru akan dilakukan tindakan yang lebih tajam, ya lebih lanjut. Ya. Jadi resampling itu hasilnya NG, Anda membuat sebuah keputusan. Anda membuat judgment. Ya, jadi Anda silakan lihat ya. Resampling itu hasilnya NG, harus ada decision atau judgment of quality.
Anda mau ngapain? Apakah mau di special pass? Ya, kalau Anda bisa bertanggung jawab silahkan. Ya, special pass itu karena ada kondisi-kondisi tertentu ya. Dan itu dalam ukuran-ukuran yang tertentu juga. Ya, biasanya di setiap manufaktur dia punya klausul kayak gitu ya. Special pass terhadap part problem apa? Special pass terhadap produk output itu apa? Ya, dan seterusnya. Nah, ya misalnya itu Anda lakukan ya silahkan. Tapi kalau Anda tetap ini tidak bisa dipakai nih lot ini, ya lot ini tidak bisa digunakan, tindakannya apa? Loh, itu ya. Nah, kalau Anda pernah belajar di perguruan tinggi, ya tindakan itu adalah di return, dibalikin ke supplier. Ya, saya tulis di situ ya, karena ini yang diajarkan ya, yang diajarkan di kuliah, dibalikin. Realitanya gimana sih sebetulnya? Emang bisa dibalikin, Pak? Ya bisa, tapi ada tapinya. Yang bisa dibalikin itu sangat tidak banyak. Yang jauh lebih banyak, ya saya harus menekankan ya, yang jauh lebih banyak itu justru tidak bisa dikembalikan. Nah, kalau dibalikan kan enak, balikin, ulangin. Nah, kalau nggak bisa dibalikin, Anda harus berpikir lagi. Ya, nah dua-duanya ini pada saat Anda membuat judgment, quality judgment sebagai seorang engineer quality itu akan dihadapkan oleh dua hal. Apa itu? Nah, balik lagi ke awal-awal ya. Apa inti dari industri manufaktur? Quality dan quantity. Ya, Anda harus memperhatikan quantity juga. Apa artinya? Produksi itu harus Anda menjadi titik poin juga untuk diperhatikan. Produksinya kapan? Mau dipakai berapa? Gitu kan, sebelum Anda memutuskan, balikin, diapain, harus ini. Nah, itu nanti kita bicara lagi ya. Anda perhatikan dulu di situ. Ya, kalau dibalikin, misalnya dibalikin mencari pengganti, seberapa cepat mereka bisa ngirim pengganti. Tuh. Kedua, pengganti ini apakah benar-benar sudah oke? Dari mana Anda yakin itu barangnya oke? Apakah Anda harus melakukan sampling lagi? Kerja 2 kali dong Anda. Nah, itu kalau dibalikin. Nah, bagaimana kalau nggak bisa dibalikin? Ya, produksinya kapan? Sekarang misalnya hari Sabtu misalnya ya, mau dipakai hari Senin, butuhnya berapa? Butuhnya ada 5.000 buat hari Senin. Ya, sedangkan lot yang Anda tolak itu ada misalnya 10.000 lah. Ini contoh ya, 10.000 Anda tolak, mau dipakai 5.000 hari Senin, sekarang hari Sabtu, masih ada 2 hari lagi. Nah, tindakan Anda gimana kayak gitu? Ya, mau tidak mau Anda harus memenuhi juga ya kondisi 5.000 itu. Gimana caranya? Ya udah dipilah-pilah lagi, dicari yang oke dari yang 10.000 itu. Ya, yang namanya aja sampling berarti kan ada yang oke, ada yang tidak oke. Ya, masih ada kemungkinan itu oke. Ya, sehingga harus dilakukan tindakan segregation atau sorting, dicari, dipilah-pilah lagi nih, supaya hari Senin besok ya sebanyak 5.000 itu bisa dipenuhi kuantitinya ya. Jadi quality terpenuhi, quantity juga terpenuhi. Itu kan gitu ya. Jadi tidak reject. Besok Senin mau dipakai, enggak bisa, pokoknya saya tolak engine nih. Ya, orang quality nggak bisa hanya seperti itu. Ya, kalau kayak gitu ya Anda dimusuhi satu pabrik. Ya, ya tidak boleh egois ya, karena orang kayak gitu tuh nggak ngerti industri manufaktur itu apa intinya, itu nggak paham.
Ya, itulah pentingnya Anda belajar quality ya, dari yang berurutan. Ya, dari dasar nih sampai sekarang. Loh gitu ya. Jangan loncat-loncat. Nah, harus dilakukan segregation atau pemilahan atau dicari-cari lagi. Nah, pertanyaan yang lain, siapa yang melakukannya? Kalau Anda lihat di di flowchart, ya ada kolom hitam, ya ada yang hitam di situ. Who did this? Siapa yang akan melakukan di situ? Apakah suppliernya? Apakah Anda orang incoming? Atau siapa? Loh, itu. Ini seharusnya dibikin perencanaan pada saat Anda membuat quality planning. Ingat ya, tindakan quality itu dua, prevention dan reaction. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh lagi di bab namanya uncontrollable process. Nah, Anda hatam 12 materi ini plus materi yang lain yang umum diajarkan. Ini saya sedikit keluar ya. Anda belajar 12 materi ini plus materi luar yang diajarkan, misalnya apa, Q7 tool, kemudian apa, root cause analysis, kemudian VCC, kemudian apa lagi ya, sebentar ya, udah 3 ini, tambahan 3 ini Anda punya dasar yang kuat. Oh sorry, satu lagi, statistical process control, SPC. Nah itu ya, 12 plus 4 itu Anda kuat akan menjadi dasar menjadi seorang quality engineer. Ya, oke, kita balik lagi. Siapa yang melakukan itu? Apakah Anda? Apakah supplier? Apakah siapa lagi nih, orang lain? Ya, Anda harus tahu betul karakter supplier. Proses, knowledge. Karakter supplier kayak apa nih? Ya, suppliernya dari mana? Dari luar, overseas misalnya, atau supplier lokal? Oh, ini baru ngomongin supplier loh ya, macam-macam. Apakah apa namanya? Apa tadi kok lupa saya, sorry ya. Apakah dari luar, overseas, atau dari lokal? Nah, kalau overseas bisa nggak mereka melakukan sorting? Ya jelas nggak bisa ya. Terus gimana tindakan Anda? Nah, itulah perlunya wawasan. Nanti kita jawab di uncontrollable process. Nah, tapi kalau nggak bisa, mereka nggak bisa datang, berarti Anda dong incoming UC. Ya. Nah, itulah saatnya orang quality itu ketempoan ya, kata orang bilang ya. Yang beli barang bukan kita yang ketempoan, yang susah gitu. Barang yang beli si Anu, begitu ada rezeki kita yang suruh kerjain ya. Ya, who did this? Siapa yang melakukan? Nah, itu ada caranya. Ya, sebetulnya ada pengetahuannya. Siapa yang mau melakukan itu? Ya, tidak harus Anda. Anda kan membeli, Anda sebagai representatif dari perusahaan Anda, ya mau nggak mau harusnya menerima barang yang oke. Ya kan? Kok kita yang ribut misalnya? Ya, itu yang banyak terjadi kayak gitu ya. Ya, apalagi di fast moving production, fast moving company. Ya, fast moving itu bukan hanya makanan, itu enggak. Fast moving itu ya banyak. Anda tahu elektronik itu very fast moving malah. Bukan fast moving, very fast. Sangat cepat sekali ya. Ini harus dicari alternatif, cari ide yang lain. Nah, karena udah berubah ya, ingat ya, evolusi, perubahan ya, dinamika industri sudah berubah banget. Loh, gitu. Itu pentingnya Anda belajar ya, Anda pentingnya benchmarking, mencari tahu, menambah pengalaman dan pengetahuan. Oke, kita balik ya. Jadi sorting itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Oh gitu ya. Jadi quality secara aspek quality itu terpenuhi, secara aspek quantity juga dicoba untuk dipenuhi ya. Di sini Anda harus bekerja sama ya sebagai seorang engineer quality, satu dengan orang PPIC atau production control. Ya, yang bikin schedule produksi.
2 dengan pihak warehouse atau gudang tempat penyimpanan barang, ya. 3 dengan orang produksi, ya. Nah, saya ini prioritas ya, urutan ya. 1 PPIC, 2 orang gudang, 3 orang produksi. Sehingga mereka tahu, orang produksi, sorry kemarin ini ada masalah, tolong ya kamu lebih hati-hati. Loh, kan gunanya itu. Ya, jangan informasi Anda keep sendiri atau hanya share ke supplier. Nah, orang produksi nggak tahu ya, mereka working as per normal. Oh, udah. Tapi begitu ada ini ya, mereka lebih iya ya, concern, hati-hati ini. Ya, ada briefing pagi, briefing malam, mereka akan diingatkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi hasil sorting itu ya 2 kan. Ada yang oke, dipakai, diproduksi. Ya. Kalau ditemukan yang reject, berarti apa? Di-collect, ya. Entah itu nanti di scrap atau nanti debit note, yaitu istilah-istilah di itu ya. Atau diapain nanti misalnya, atau di repair nanti di kemudian hari. Ya, itu bisa dilakukan tindakan kayak gitu. Nah, itu apabila terjadi di incoming, ya. Tentunya defect ini yang ditemukan di sampling ini ya memenuhi klasifikasi defect, kan ada 3 ya, critical, major atau minor. Kalau critical ya udah nonsense, tidak boleh ada defect. Ya tidak berlaku berarti di situ. Ya, artinya apa tidak berlaku? Ya udah ketemu 1 defect, udah semua lot reject dan tidak bisa dipakai. No excuse. Ya, inilah saatnya quality above quantity. Ya, pada syarat apa? Critical defect atau safety defect. Nah, setiap perusahaan itu punya namanya kriteria. Defect kriteria itu mereka punya. Ya, kalau otomotif itu ini, food beverage itu apa, elektronik ya punya sendiri. Nah, yang di sini itu biasanya major dan minor. Gitu ya. Major itu apa? Ya ada hubungannya dengan fungsi. Kalau minor itu lebih ke penampakan ya, cosmetical appearance ya. Tidak ada dampak terhadap fungsi. Nah, itu gitu ya. Jadi itu apabila terjadi pada saat sampling. Ya, sampling masalah, resampling masih bermasalah. Saya nggak ngomongin oke ya. Resampling masih bermasalah, harus ada tindakan, harus dicari yang dipisahin lagi nih yang oke dan yang NG. Nah, siapa yang misahin? Nah, itu permasalahannya adalah incoming kami orangnya nggak cukup, atau suppliernya nggak bisa datang, atau apa ini sehingga tidak bisa dilakukan sorting, itu nggak bisa dilakukan. Artinya apa? Anda harus cari cara yang lain. Ya, cara darurat. Apa itu? Ya, mau tidak mau Anda memindahkan inspection method ke produksi. Gitu. Ya, harusnya ini nanti dicek pada saat produksi. Ya udah, nggak ada pilihan lain. Ya, sehingga memang ya udah mau gimana dampaknya ya nanti akan slow down mereka. Karena harus ditambahi poin pemeriksaan. Harus cek ini, harus cek Ya, itu tetap usaha untuk menyelamatkan kuantiti daripada tidak bisa produksi sama sekali. Nah, itu ya, seorang engineer quality kayak gitu ya. Jadi Anda membuat quality judgment. Anda membuat judgment berdasar apa? Pertimbangan. Dengan siapa bertimbang Anda? Ya, PPIC, orang gudang, orang produksi, dan tentunya supplier juga ya. Nah, itulah tindakan yang Anda ambil. Ya. Jadi tidak langsung balikin. Nanti dulu balikin. Enak sekali ya kerja kayak gitu. Ya, karena ada beberapa alasan nggak bisa dibalikin, nanti saya sebutin ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya, next page ya, yaitu action flow apabila part problem, material problem itu ditemukan pada saat proses produksi atau sudah menjadi produk jadi. Gitu.
Ya, ketahuan loh, kok gini ya, nggak taunya partnya bermasalah. Ya, jadi udah ketahuan nih partnya ini ya, partnya bermasalah nih. Ya, dilakukan verifikasi, ya, pemeriksaan kembali. Oh, ini ternyata masih acceptable, masih tidak ada pengaruh ini terhadap fungsi misalnya ya, tidak terpengaruh ini customer misalnya, berarti lotnya pas. Ya, tapi kalau misalnya benar-benar bermasalah ya, dan itu part problem, ya harus dilakukan dua tindakan sama kayak tadi ya. Yang pertama adalah administratif berupa feedback. Ya, nah ini feedback itu tidak berhenti hanya pada saat Anda one way communication, tapi two ways communication. Artinya apa? Anda harus menerima namanya countermeasure report. Perbaikan mereka apa yang mereka lakukan. Ya, nah ini pentingnya kalau Anda tidak pernah visit vendor, tidak pernah audit vendor, ya nggak tahu ini bener nggak perbaikannya, jangan-jangan ngarang, ngeles. Ya, Anda harus melakukan tindakan validasi nanti atau audit ya. Nah, tindakan administratif oke. Tindakan selanjutnya adalah resampling. Ya, sama kayak tadi resampling, tapi resamplingnya berupa apa? Sudah berupa produk. Ya, berupa produk. Produk di resampling hasilnya oke, lotnya pas. Produk resampling hasilnya NG, nah, lot itu harus di repair atau di rework. Nah, kemudian resampling terhadap part yang masih ada di warehouse misalnya. Ya, yang belum diproses menjadi sebuah produk, kan masih ada di gudang. Ya, Anda cek di situ. Ya, sama nih flow-nya kayak tadi. Ya, dicek atau Anda resampling dulu lagi, meyakinkan lagi. Nah, masalahnya sama di awal tadi. Siapa yang nanti melakukan misalnya ini udah nih, ternyata judgement-nya ya, lot yang di gudang ternyata reject. Terus mau diapain? Ya. Atau produk yang sudah jadi di resampling hasilnya juga reject nih, harus di repair atau di rework. Siapa yang mau mengerjakan? Ya, ini repot di situ. Ya, apakah suppliernya? Ya, permasalahannya kayak tadi lagi, suppliernya dari mana nih? Dari overseas. Suppliernya capable nggak rework? Ya, belum tentu kan. Misalnya suppliernya sama-sama lokal, bisa nggak mereka melakukan rework? Ya kan tidak semudah itu. Rework produk jadi itu kan pasti ada concerning point yang tidak gampang. Ya, atau orang quality yang rework tapi nanti dicas ke supplier. Nah, itu bisa kayak gitu. Ya, supplier nih ada lolos, ini harus rework, Anda nggak capable nih ya. Kami mengkhawatirkan kalau Anda yang melakukan rework, nah nanti muncul masalah yang lain yang baru. Nah, kita yang melakukan rework, cuma nanti biayanya kita cas. Nah, begitu bisa. Nah, itulah seharusnya ada di poin-poin namanya quality agreement. Ya, bagaimana Anda memprotek ya bila terjadi masalah massal. Udah ada langkahnya ya, jangan bingung nanti kalau ini. Nah, sedangkan yang kondisi part yang masih di gudang ya, di resampling masih reject ya, pilihannya sama kayak di awal, apakah harus disortir lagi atau harus di repair ya, apakah suppliernya bisa melakukan, yang kan tuh bisa datang ya, karena tidak semuanya seperti itu ya. Jadi yang mau saya sampaikan poin di sini ya, itu dua kegiatan ini adalah namanya di incoming. Masalah itu ya adalah ya. Cuman bagaimana strateginya itu untuk menyelesaikan masalah itu. Karena yang penting adalah Anda harus tahu karakter supplier. Anda harus punya senjata yang lain berupa quality agreement. Anda harus punya cara, metode yang lain. Apa itu? Ada namanya CSL, ada namanya third party inspection, ada namanya audit.
Nah, ya tidak mudah di situ. Ya. Nah, oke, kita next page dulu ya. Nah, ini yang saya bilang, tidak semua part itu bisa dikembalikan ke supplier ya. Tidak semua part bisa dikembalikan supplier, perhatian. Satu, karena overseas-nya suppliernya dari overseas. Balikin sono, biaya berapa? Mau balikin barang ke Cina, gak gampang. Ya, kalau di sana kan money in itu gampang, money out sulit dari Cina. Barang in ke sana itu sulit, tapi barang out dari China ke sini itu gampang. Nah, ini contohnya aja. Ya, supply dari luar sulit. Yang kedua, masalah PIB atau kawasan berikat. Ya, hati-hati loh di situ. Kawasan berikat ya nggak gampang barang keluar masuk, walaupun supplier Anda itu sebelahan rumah misalnya. Anda di blok A, supplier Anda blok B, itu kan sebelahan. Emang bisa balikin situ? Coba aja kalau gampang. Harus pakai strategi yang lain. Yo, deket aja nggak bisa, apalagi yang jauh kan gitu. Ya, itulah yang Anda tidak pernah diajarkan kan. Begitu lihat realita, wah kok nggak bisa ya, harusnya ini oh mekicoh dalam bahasa Jawanya ya. Ya, karena dia nggak tahu. Nah, kalau kayak gini kan Anda minimum punya wawasan. Wah, ini Bapak perusahaannya apa dulu nih? Bonded, non bonded? Non bonded. Oh, ini bisa dibalikin, Pak. Ya, gampang. Anda punya wawasan. Oh, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang agency ya, supplier tapi agency. Maksudnya apa di sini ya? Supplier itu belum tentu punya pabrik sendiri. Supplier kadang-kadang dia beli dari orang lain. Dia jadi middleman. Middleman itu apa sih? Makelar. Ya, kalau bahasa di industri manufaktur namanya trading company. Jangan disamakan ya istilah trading ini dengan apa namanya di industri finance ya. Trading, oh dagang saham ya Pak. Ya itu gitu ya, beda itu Mas. Ya, itu trading atau middleman atau makelar. Ya dia beli dari mana? Itu trading company kan banyak sekali. Di Jakarta, Singapura, apalagi di Singapura, wah banyak bener. Dari China banyak juga itu. Ya, mereka emang mencarikan. Bapak butuh apa? Perusahaan Anda butuh apa? Saya cariin semuanya. Itu kalau ada masalah, barang ya nggak bisa dibalikin ke agensi itu atau apa makelar tadi. Yaitu makanya harus mengenali dulu ya karakter mereka tuh yang mana. Mereka tuh supplier yang mana dulu nih. Oh gitu ya. Karena beda-beda ya, apalagi jenis industri manufaktur ya, 5 besar ya, misalnya otomotif, elektronik, food beverage, kimia atau chemical, obat, sama apparel tuh ya, beda-beda. Nah itu gitu ya. Nanti silakan Anda bicara para ekspor ya, yang biasa nangani entah di warehouse atau supply chains. Oh mereka tahu kayak gitu. Ya itulah gunanya. Ya belajar mencari, memperluas wawasan. Ya, ini supaya enak nanti tahu ya. Oh kayak gini, ini nggak bisa ini. Oh gitu. Ya jadi tindakan diambil, ada aksi atau reaksi, ada berupa administratif. Aksi itu ya tadi ya, resampling bermasalah, berarti saya harus melakukan judgement. Berapa kebutuhan produksi? Berapa ini? Oh, kita lakukan sorting supaya produksi tetap terpenuhi, misalnya gitu. Administratif, ada feedback. Nah, ini yang chapter halaman terakhir ya. Feedback information itu isinya apa? Defect name. Nah, defect name itu harus spesifik ya atau disepakati dulu ya. Kadang-kadang tiap supplier ya problemnya cuil misalnya ya. Istilahnya supplier A apa, supplier B apa, yang beda, kadang bikin pusing sendiri.
Ya, harus sepakat dulu nama-nama defect. Nah, itu biasanya ada di purchase agreement atau quality agreement. Defect ini itu artinya apa, defect ini artinya apa, itu harusnya ada klausul kayak gitu. Dan itu harusnya, saya bilang harusnya loh ya, dibaca, dipahami oleh engineer quality. Ya, cuman realitanya jarang banyak yang mengecampingkan. Ya, saya nggak tahu kenapa, emang nggak diajarin atau gimana ya. Oke, next quantity, berapa banyak, defect rate atau berapa ppm. Ya, kapan terjadi, di mana, berapa banyak, simptomnya apa, ya, dampaknya apa, sampai kepada gambar, video. Oh ya, kalau Anda pernah belajar namanya itu ya 5W1H ya ini. Where, what, where, when, who, apalagi why, how. Tapi kan nggak cukup 6 ini, karena ada tambahan informasi-informasi yang lain ya. Termasuk pula tindakan temporary apa yang Anda lakukan. Ini saya harus repot nih, kita harus melakukan sorting sendiri ya, misalnya ya. Itu menjadi sebuah pressure, tekanan buat supplier. Waduh, bahaya nih di customer kita nih. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Dikasih bumbu-bumbu penyedap. Oh, gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah request Anda ke supplier itu apa. Oh, ini ya, jangan lupa loh ya, Anda request apa. Tolong di resampling lagi, atau tolong Anda lakukan inspeksi, saya mau lihat hasilnya, misalnya itu. Tolong buat countermeasure report, tolong buat apa, tolong buat ini. Nah, itu Anda wajib minta kayak gitu. Ya, jadi jangan lupa di situ. Ya, kalau Anda nggak minta ya mereka seneng. Oh ya udah, nggak minta apa-apa nih ya. Hanya informasi doang nih kayaknya, ya udah, happy mereka. Tapi kalau ada pressure gitu kan, oh iya nih harus hati-hati. Artinya apa? Begitu mereka melakukan supplier ya, melakukan permintaan Anda, oh oke, lot selanjutnya kita akan lakukan double inspection misalnya. Ya, double inspection ini. Hasilnya atau outputnya yang sudah kita lakukan ini, kita kasih identifikasi yang lain. Ingat ya, visual management. Oh, itu hubungannya di situ. Ya, Anda sebenarnya gini, itu secara otomatis kayak gitu ya. Cuman ini hanya menekankan supaya Anda tahu pentingnya visual management ya, ini salah satunya kayak gini. Ya, untuk lot ini dan selanjutnya kita double inspection, kita kasih label yang berbeda, Pak. Ya, sehingga begitu masuk sini, masuk di tempat Anda, misalnya ada label hijau misalnya ya. Oh, ini udah double inspection, ini berarti oke. Anda masih terima, loh kok nggak ada label hijaunya? Oh, ini berarti belum nih. Anda pisahin dulu. Nah, itu gunanya visual inspection, memudahkan. Ya, Anda bisa ngomong ke orang gudang, gudang, ini yang label hijau, ini diprioritaskan. Kalau nemu yang belum ada label hijaunya ini, tolong jangan dikirim dulu, info ke saya. Oh, enak sekali ya. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang lot invoice nomor 019 ini bisa ini. 19 itu yang mana ya? Tinggal kalau udah ada label hijaunya enak, atau label orange, atau label ungu, atau label coklat misalnya. Oh, enak sekali kan gitu. Itu loh gunanya visual inspection. Nah, itulah hubungan-hubungan kenapa Anda belajar itu harus dari awal. Tuh kan gini enak kan belajar quality ya. Oke. Kita sambung ke video selanjutnya ya. Untuk yang sekarang ini saya cukupkan ya. Kita ketemu di next session, yaitu proses failure. Oke. Terima kasih.